الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله واعملوا الصالحات واجتنبوا المنكرات، واذكروا الله في أيام معلومات، واشكروا لله الذي بنعمته تتم الصالحات. قال الله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, menjadi keniscayaan bagi kita untuk senantiasa menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam wujud terus berusaha sekuat jiwa raga kita untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Di antara perintah Allah yang harus kita lakukan adalah senantiasa menghormati dan memuliakan orang tua, guru dan orang-orang telah mendidik kita. Hal itu merupakan pendidikan moral yang harus terus kita pertahankan untuk mewujudkan peradaban dunia yang mulia. Di antara lembaga pendidikan tertua yang memiliki peran besar dalam menjaga moral dan karakter umat adalah pesantren. Dalam sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia, pesantren telah terbukti memiliki kontribusi besar dalam menanamkan keluhuran akhlak dan juga menjadi bagian besar dalam mewujudkan kemerdekaan melalui perjuangan kiai dan santri-santrinya. Peran vital ini diwujudkan dengan pengakuan pemerintah yang menjadikan bulan Oktober, tepatnya tanggal 22, sebagai momentum Hari Santri melalui keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015. Namun tanggal 22 Oktober ini bukan sekedar perayaan simbolik. Waktu tersebut adalah hari refleksi kebangsaan dan spiritualitas saat bangsa Indonesia mengenang peran besar pesantren, kiai dan santri dalam perjalanan kemerdekaan, pendidikan dan pembentukan karakter umat. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, peran pesantren dalam sejarah Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perjuangan kemerdekaan. Sejak masa penjajahan, pesantren telah menjadi pusat pendidikan, perlawanan dan pergerakan sosial. Resolusi jihad yang dikumandangkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari pada 22 Oktober 1945 menjadi tonggak sejarah yang menginspirasi lahirnya Hari Santri. Seruan itu menegaskan bahwa membela tanah air adalah bagian dari iman. Jika kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 di Jakarta, maka ujian pertama yang dihadapi bangsa Indonesia terjadi pada 10 November 1945 di Surabaya. Pertanyaannya, siapa yang mengerjakan ujian pertama bangsa Indonesia tersebut? Jawabannya adalah para kiai dan santri yang dipompa semangatnya dengan resolusi jihad 22 Oktober 1945. Dari sejarah ini kita bisa memahami bahwa kiai, santri dan pesantren merupakan aset yang berharga yang harus tetap kita rawat. Pesantren bukan sekedar lembaga pendidikan agama, tetapi benteng kebudayaan dan moral bangsa. Di tengah arus modernisasi dan sekularisasi global,
Pesantren tetap konsisten menanamkan nilai-nilai ketawaduan, keikhlasan dan kesetiaan kepada ilmu serta guru. Pesantren mencetak para generasi yang kuat sebagaimana jawaban dari firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Yang artinya, hendaklah takut orang-orang yang andaikan meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, maka mereka mengkhawatirkannya. Maka hendaklah mereka juga takut kepada Allah dalam urusan anak yatim orang lain. Dan hendaklah mereka berkata dengan perkataan yang benar kepada orang lain yang sedang akan meninggal. Sementara para kiai menjadi penjaga warisan spiritual dan moral masyarakat, bukan hanya sebagai pengajar, tetapi sebagai panutan dan pengayom yang menuntun umat di tengah jalan, dan sebagai sosok pewaris keilmuan Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal ulama'a warathatul anbiya, yang artinya sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di tengah modernitas yang sering menilai segalanya dengan ukuran materi, penghormatan terhadap kiai adalah bentuk menjaga adab dan etika luhur bangsa. Memuliakan kiai bukan berarti menuhankan manusia, melainkan menghargai ilmu, perjuangan dan pengorbanan mereka dalam menuntun umat kepada kebaikan. Kiai hidup dalam kesederhanaan. Banyak di antara mereka yang tidak mengejar popularitas, tetapi mengabdikan hidup untuk mengajar. Mereka menjadi contoh nyata tentang bagaimana ilmu dan ketulusan mampu menggerakkan perubahan. Sayangnya masih ada saja segelintir orang yang melecehkan simbol agama, penghinaan terhadap kiai di media sosial, bahkan framing negatif terhadap pesantren. Hal ini menunjukkan adanya krisis adab dan degradasi penghormatan terhadap otoritas keilmuan agama. Dalam tradisi Islam, adab terhadap guru dan ulama adalah fondasi ilmu itu sendiri. Imam Malik pernah mengingatkan, "Allimil adaba qabla an tata'allamal ilma," yang artinya ajarkanlah adab sebelum kamu mempelajari ilmu. Maka memuliakan kiai bukan sekedar etika sosial, tetapi bagian dari spiritualitas yang mendalam. Hal ini bisa kita lakukan dengan mengembalikan penghormatan kepada ilmu dan guru, mendukung pemberdayaan pesantren seiring perubahan zaman, dan meneladani etos hidup kiai yang sederhana, ikhlas dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Dengan memuliakan kiai dan pesantren, kita juga terus mengaplikasikan nilai-nilai kebangsaan, tawassut, moderat, tawazun yang seimbang, tasamuh atau toleran, dan i'tidal atau adil. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita perkuat lagi moral dan identitas luhur bangsa kita, sekaligus mewariskan pada generasi selanjutnya. Mari kita jadikan sejarah sebagai pelajaran berharga. Jangan sampai kita melupakannya sehingga kita kehilangan arah dalam meneruskan peradaban dunia. Sebab Allah senantiasa menjaga pesantren dan kiai-kiai kita untuk terwujudnya Indonesia yang penuh dengan keberkahan dan dunia yang penuh dengan kedamaian. Bismillahirrahmanirrahim. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Yang artinya, sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan para rasul dan ayat-ayat kami, maka kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله والحمد لله ثم الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر.